Malam harinya iktikaf di masjid. Nabi paham bahwasanya apa? Suaminya tidak memenuhi kemesraan dengan sang istri. Dipanggil laki-laki itu. Dan Nabi marah, aku paling bertakwanya manusia di antara kalian. Akan tapi aku berbuka sesaat, dan sesaat juga puasa. Kadang puasa, aku kadang berbuka. Dan aku pun bangun malam, dan aku pun juga beristirahat tidur. Dan aku pun juga memberikan hak kepada istri. Waqtikul ladzi haqqin haqqah. Ternyata istri pun harus dipenuhi. Tidak boleh hanya untuk ibadah-ibadah. Keindahan di rumah ini. Sebab kalau kita beribadah saja juga dosa. Dipikir kita ibadah kepada Allah yang sesungguhnya. Melantarkan istri adalah juga dosa. Dan akan tapi mengabdi kepada istri. Mencumbu istri. Lemah lembut istri. Mesra dengan istri adalah ibadah. Tidak kalah ibadahnya dengan orang melakukan sholat berrokaat-rokaat. Kalau orang paham makna ini alangkah mudahnya mendapatkan pahala. Surga didapat di rumah. Akan tapi subhanallah. Kadang kita itu ditipu. Dengan macam-macam tipuan. Tipu ibadah. Sama kalau sudah ibu-ibu rajin ngaji. Tapi kalau sama suami, Masya Allah, kasar. Kalau sudah giliran ngaji sama ibu-ibu pengajian bisa senyum. Nebar senyum setiap hari. Akan tapi sampai di rumah ternyata sama suami tidak pernah nebar senyum. Neraka. Itu dosa. Maka harus indah dalam rumah tangga. Dan berumah tangga lihat berkurah dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi? Dan Siti Aisyah bagaimana? Nabi SAW indah ibu. Coba. Memperhatikan pasangan. Sampai suatu ketika Nabi itu datang ke rumah Siti Aisyah. Aisyah, hari ini adalah malam untukmu. Tapi aku ingin beribadah. Ingin iktikaf di masjid jika kamu izinkan. Mau beribadah minta izin. Padahal siapakah yang bisa menghalangi Rasulullah? Akan Nabi begitulah menghargai istri. Kemudian di saat Nabi berada di dalam masjid, waktu itu Siti Aisyah dalam keadaan haid. Nabi di dalam masjid, Siti Aisyah dalam keadaan haid. Memenuhi haknya. Nabi sering. Bahkan disebutkan dalam satu hadis sahih bahwasanya Nabi dalam keadaan seperti itu masih sempat untuk nyapa Siti Aisyah dari jendela masjid, dari pintu masjid, lalu mengeluarkan kepala beliau, kemudian minta kepada Siti Aisyah untuk menyisiri rambutnya. Masih menyapa istri. Siti Aisyah tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa menemani iktikaf. Tapi oleh Rasulullah SAW masih disebut Aisyah. Dan akhirnya Siti Aisyah menyisiri rambut Rasulullah, Siti Aisyah di luar masjid dan Nabi Muhammad di dalam masjid. Artinya apa? Manja, membuat kemesraan. Dan memang suami harus sepandai dalam seni bercinta. Bukan bercinta itu hanya urusan di atas ranjang saja, tidak. Akan tapi ternyata urusan-urusan pergaulan pun harus ada keindahan. Dan ini kalau sudah indah tidak akan zalim. Sampai suatu ketika Rasulullah minta air kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi minum air. Siti Aisyah lagi minum air lalu berkata, ya Aisyah, nawilini ya. Ya Aisyah, berikan kepadaku gelas yang kau minum itu. Air di gelas yang kau minum. Siti Aisyah memberikan segelas air tersebut. Setelah air diberikan kepada Siti Aisyah, Siti Rasulullah, oleh Siti Aisyah diberikan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah diambil dan diputar gelas tersebut, dicari di mana bibir gelas yang nempel di bibir Siti Aisyah, kemudian ditempelkan di bibir Rasulullah, qasdan minhu, dengan sengaja. Untuk menampakkan, menunjukkan kalau Rasulullah tidak jijik dengan bekas Siti Aisyah. Ini kan maksudnya kalau bahasa kita adalah makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Ini adalah bahasa keindahan Nabi SAW. Kalau urusan yang sepele sangat perhatian, urusan yang gede sangat perhatian. Jadi perhatian kepada pasangan itu loh untuk menghindari dari kezaliman. Dan semuanya adalah keindahan. Dan semuanya adalah indah kalau orang sudah punya jiwa pengabdian, jiwa perhatian. Alangkah indahnya jika seorang suami hendak pergi kerja, tidak lupa untuk nyamperin istrinya dimanapun dia berada. Mungkin istrinya di dapur, "Ma, saya mau berangkat." Kalaupun ternyata dia lupa untuk tidak minta izin, kan masih ada telepon, "Ma, mohon maaf tadi saya tidak pamitan." Itu penghargaan. Jangan tiba-tiba pergi hilang, datang pun nggak ngomong. Kalaupun datang, wahai para suami, kenapakah tidak istri dulu disamperin yang capek sehari ngurusi anak? Wahai para istri, lihat, pengabdianmu mana? Suami datang, tolonglah sambut. Paling tidak diambilkan mbak ke segelas air, atau dibantu untuk pura-pura nurunin helm misalnya, atau menurunkan jasnya dan sebagainya. Ini pendidikan indah. Dan Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat peduli dengan Nabi, bahkan dikisahkan waktu Siti Aisyah itu mendengar Rasulullah akan pulang di satu waktu asar misalnya. Itu Siti Aisyah sudah siap dalam beberapa waktu sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut suami. Dan hendaknya ibu pun demikian. Jadi yang dipikirkan di saat pergi adalah suami,
Dan di saat suami pergi pun dia dipikirkan istri. Di saat di rumah, istri yang dipikirkan adalah suami. Jadi memikirkan pasangan. Inilah kaidah ringan yang pernah dihadirkan oleh Siti Khadijah agar tidak masuk bab dosa kepada pasangan. Siti Khadijah pernah ditanya, coba rumusnya Siti Khadijah, ibu, sederhana. Siti Khadijah pernah ditanya, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau bersuamikan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya engkau bersuamikan Nabi Muhammad. Siti Khadijah menjawab dengan jawaban, coba dengar. Jawabannya adalah, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad. Tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Subhanallah. Buya, kisah inspiratif untuk rumah tangga dan Rasul memang pantas dijadikan teladan ya Bu ya. Jadi rumus yang pertama adalah nikah, sebelum nikah cari suami atau cari pasangan yang benar. Nah, selama ini ibu pasangannya udah benar belum? Alhamdulillah alamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kalbu. Segar di kalbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Ya, Buya, ini kisahnya menarik banget. Tapi yang namanya pernikahan itu kan Buya menyatukan dua kepala yang berbeda, dua karakter yang berbeda. Oleh karena itu ketika menikah pasti aja ada yang namanya singgungan-singgungan. Mungkin ketika dalam keadaan senang bisa jadi kita jauh lebih tenang ketimbang dalam keadaan susah. Nah, bagaimana tuh kalau seandainya kita hidup memang karakternya sudah sama-sama jelas, yang satu tahan dulu Bu ya. Nanti pertanyaan saya akan lanjut. Dan sudah ada kode dari tim kita untuk menyapa pemirsa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Baik, Bapak dari siapa namanya dan di mana Bapak? Dari hamba Allah di Bakauni, Lampung. Oh, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, amin, insyaallah, amin. Nah, pertanyaannya yang pertama, di mana alamat lengkap Pondok Buya Yahya? Iya. Insya Allah Ana mau silaturahim ke sana. Ya. Selanjutnya yang Bapak. kedua Buya, pertanyaannya pada saat kalau tahun baru banyak umat Islam yang ikut mengadakan tablik akbar di masjid-masjid maupun di alun-alun dan sebagainya. Bagaimana hukumnya kita ikut mengikuti syiar agama mereka Buya? Yang kedua, ulangi yang ketiga, bagaimana hukumnya umat Muslim ikut merayakan tahun baru Masehi? Demikian 3 pertanyaan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya alamat belakangan Buya. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana tablik akbar dalam rangka tahun baru Masehi yang dibuat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa agama Islam agama yang indah. Jika ada sebuah agama, mungkin tadi pertanyaannya kelihatannya mengarah kepada Natal dan sebagainya. Kita singgung dan kebenaran harus disampaikan bahwasanya umat Islam di saat ada kaum Kristiani yang ingin merayakan Natalan tidak boleh mengganggu. Islam itu adalah indah. Jadi tidak boleh mengganggu. Kalau Anda, wahai saudara-saudara yang beragama Kristen, Anda ingin merayakan Natalan, Anda ingin merayakan Tahun Baru, adalah hak Anda. Tentunya semuanya dengan ketentuan seperti umat Islam jika punya hari raya, boleh merayakannya tapi tidak boleh mengganggu yang lainnya. Orang Kristen merayakan Natal, ya haknya mereka untuk mengagungkan apa yang mereka agungkan. Akan tapi sekarang umat Islam bagaimana? Biasanya ini diperdebatkan. Alasan toleransi atau bukan dan sebagainya didiskusikan. Sebenarnya kita bisa lapang dada. Ketahuilah bahwasanya, wahai umat Islam, kami menyeru kepada umat Islam. Jika tiba-tiba suatu ketika
ada umat Kristiani atau saudara kita yang beragama Hindu kok tidak mau ikut-ikut dengan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka kita tidak boleh marah. Apalagi misalnya kita yang ingin merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, jika kaum Kristiani misalnya atau orang Hindu tidak mau ikut-ikutan karena ini berkenaan dengan mengagungkan Nabi kita, maka toleransi itu baru berperan di sini. Kita tidak boleh marah jika mereka tidak mau mengikuti selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Mereka tidak selamat hari raya. Kalau seandainya mereka tidak mau, hak mereka. Nah, karena mereka mungkin punya rambu-rambu untuk tidak ikut-ikutan budaya kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita merayakan tahun baru Hijriah, kalau kita merayakan tahun baru Hijriah, kita biar kayak apapun, mungkin ada kaum Kristiani atau Hindu, Buddha yang mereka tidak mau, hak mereka, kita tidak boleh marah. Nah, ini yang harus kita pahami makna toleransi di sini. Begitu sebaliknya, jika ada seorang kaum muslimin yang kok misalnya tidak mau, misalnya merayakan, mengucapkan selamat Natal karena memang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, seperti orang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi, itu jangan menjadi sebab permusuhan. Kan gitulah. Cuman kita juga tidak boleh ikut-ikutan, kan begitu. Maka makna toleransi yang harus dihadirkan adalah membiar, tidak menganggap sebagai anti toleransi bagi yang tidak mau ikut-ikutan. Jadi kalau seandainya ada umat Kristiani ini dalam Indonesia itu indah, dibangun oleh para ulama wali songo dengan keindahan, sehingga orang agama-agama boleh melakukan ibadah dan kita tidak boleh ganggu. Kalau kita merusak orang beribadah di gereja yang sudah ditentukan, diresmikan, kita haram, dosa, kita merusak yang demikian itu. Akan tapi kita pun juga harus ketegasan, agama jangan campur aduk. Bahkan kita bangga, kalau orang punya prinsip, ini membanggakan. Orang Kristen kalau punya prinsip misalnya, saya tidak akan mau menghadiri acara perayaan besar yang ada di Al-Bahjah, Maulid Nabi. Kenapa? Saya tidak percaya Nabi Muhammad. Bagus, Anda punya prinsip. Dan saya tidak boleh marah. Begitu juga jika ada seorang Muslim yang misalnya tidak mau mengucapkan selamat Natal, tentunya bukan karena kebencian kepada manusia. Akan tapi karena dia punya prinsip dalam agama. Dan ini jangan dijadikan sebab perdebatan. Sekarang ini boleh karena tidak toleransi, anti toleransi dan sebagainya. Toleransi dalam makna kebersamaan harus ada. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan jangan dicampur adukkan. Jadi hidup harus indah. Kalau Anda melihat saudara Anda misalnya mau merayakan Natalan, kok pinjam duit misalnya ya, dia kan pinjam duit untuk makan anak-anaknya, untuk menyenangkan anaknya, kita boleh memberinya. Akan tapi kita tidak boleh ikut-ikutan, ini adalah prinsip. Termasuk mohon maaf tahun baru Masehi. Kemudian ada para ulama kaum muslimin mencoba di malam hari itu ingin membuat acara misalnya tabligh akbar di alun-alun dan sebagainya. Sebetulnya itu tujuannya adalah untuk menghentikan, sebab dari tahun ke tahun, setiap tahun baru ini ada mulai yang namanya berantem, mabuk dan sebagainya. Kita ingin mengarahkan anak-anak, jangan sampai anak-anak kita itu ikut mabukan. Kita berubah menjadi membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan ini adalah sebuah kemuliaan, ya. Kita mengalihkan mereka. Dan itu tradisi para ulama-ulama terdahulu. Jika ada satu kegiatan yang tidak baik, perkumpulan tersebut kalau langsung dibubarkan mungkin susah. Akan tapi jika dialihkan dengan acara kemuliaan, itu sebetulnya justru tanda cinta kita kepada mereka. Baik, sebaiknya ini harus kita hadirkan. Jadi tujuannya harus tahu. Jadi tujuannya bukan ngajak perang. Jadi ketahuilah Islam dihadirkan adalah untuk keindahan. Maka dari itu di saat kita ingin membawa orang kepada kebaikan pun dengan keindahan. Dan termasuk hal-hal semacam ini jangan menjadi sebab permusuhan. Ini kadang-kadang fatwa ulama yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal tidak boleh dianggap sebagai kaum menjadi orang yang anti toleransi. Karena ini berkenaan dengan keyakinan. Akan tapi ketahuilah, tetap dalam hidup kebersamaan kita jual beli. Kita tidak boleh bohong. Membohongi orang Kristen dosa. Ayo, mengambil duitnya orang Kristen adalah dosa. Haram. Ini Islam. Jadi kalau tetangga kita yang Kristen sakit, kita wajib memberi obat. Wajib. Bahkan kami sering sampaikan, dalam Islam bukan istilah toleransi. Toleransi itu rendah. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan dalam Islam gak ada toleransi. Yang ada adalah kewajiban. Di atas toleransi. Kewajiban itu bagaimana? Kalau toleransi begini, ya sebetulnya sih kamu ini nggak boleh hidup dengan saya ya karena satu hal jadi boleh. Ini kan toleransi. Tapi kalau Islam tidak, engkau punya hak hidup bersamaku wahai orang yang berbeda denganku, dan engkau pun berhak mendapatkan makan kalau engkau lapar. Allah.
Islam itu. Jadi bukan sekedar toleransi, lebih dari itu. Dan Islam tersebar dengan keindahan. Maka kalau ada Islam yang tidak indah, suka ngajak berantem dan sebagainya, itu keluar dari jalurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masuk negeri-negeri, Nabi Muhammad masuk negeri adalah dengan keindahan. Baik, ini saja ya. Jadi jangan sampai ini menjadi sebab. Jadi baik tahun baru ataupun yang namanya Natalan, kalau ada kaum Kristiani atau yang merayakan, itu haknya mereka. Buatlah acara. Akan tapi, wahai anak-anak kaum muslimin, kalian punya juga prinsip kalian ini. Akan tapi jangan ganggu mereka. Tapi Anda pun jangan mudah ikut-ikutan. Apalagi bersenaan dengan urusan akidah. Ini insya Allah lah. Jadi kadang-kadang subhanallah, ini harus disampaikan. Kadang disampaikan dengan cara itu menjadi sebab permusuhan. Selama ini alhamdulillah ya, hubungan dengan orang-orang yang beragama beda kita bisa baik. Mereka pun tidak pernah datang hadir maulid Nabi, saya tidak pernah marah. Kita pernah ada dialog beberapa agama yang berbeda. Mereka tidak datang acara maulid Nabi yang ada di acara Al-Bahjah, kita tidak pernah marah. Mereka tidak mengucapkan selamat, juga tidak marah. Tidak usah membuat bingkisan atas perayaan besar maulid Nabi SAW. Kita juga tidak marah. Hari raya pun mereka tidak membuat bingkisan, tidak pernah marah. Dan memang kita tidak boleh marah. Karena mereka punya keyakinan ya. Ini saja insya Allah. Ya, semoga ini menjadi sebab kita itu tidak punya permusuhan dengan siapapun ya. Termasuk dengan orang Kristen, kita jangan membuat permusuhan. Hadapun jika ada orang melakukan kejahatan lalu harus kita hentikan, bukan saja kepada orang Kristen, bukan saja kepada orang Buddha, Hindu, kepada umat Islam yang melakukan kesalahan harus dihukum dalam Islam. Jadi adil, tidak ada. Terus masuk nanti kita perlu bahas selanjutnya. Kalau kaum muslimin dalam Islam ada zakat. Ya? Kemudian orang di luar Islam ada jizyah. Ya? Kok soal diskriminasi? Kok ada upeti orang di luar Islam? Oh tidak. Umat Islam kena zakat, orang di luar Islam kena jizyah. Sementara yang namanya zakat tidak boleh dimaafkan. Kalau orang wajib zakat, wajib dikeluarkan. Tapi kalau seorang kafir yang hidup bersama, atau seorang Hindu, atau seorang Kristen yang hidup bersama kaum muslimin, dia wajib bayar jizyah itu untuk kemaslahatan negara. Itu pun ternyata masih mudah. Bisa dimaafkan oleh seorang hakim, seorang pemerintah. Baik, kamu dimaafkan. Boleh, tapi kalau zakat tidak bisa dimaafkan. Jadi Islam itu indah. Mohon maaf, mohon dihadirkan Islam yang indah. Kita bisa, kalau memang ada setelah ini makan bersama dengan orang Hindu Buddha, kita bisa makan bersama. Akan tapi urusan prinsip akidah, tidak boleh saling mengganggu. Ya? Tidak boleh saling mengganggu. Ini adalah prinsip di dalam kebersamaan. Dan orang harus tahu, untuk membina kebersamaan, tadi urusan rumah tangga saja disampaikan oleh tadi pertanyaan yang belum tuntas. Di dalam diri kita itu ada perbedaan. Suami istri ada perbedaan. Agama dengan agama agar ada perbedaan. Perbedaan ini harus kita perjelas. Kita ini beda. Cuma dengan perbedaan ini bukan berarti kita harus perang. Coba konsep ketuhanan. Tuhan umat Islam, umat Kristiani, umat Hindu, umat tidak. Beda semuanya dalam pemahamannya. Akan tapi dengan perbedaan ini tidak boleh kita berperang. Tapi kita punya prinsip. Justru kita harus tahu agama ini beda. Jangan dikatakan agama sama. Semuanya sama. Oh salah. Ini beda. Akan tapi perbedaan ini tidak boleh menjadikan kita bermusuhan. Baik. Nah, untuk hukumnya sendiri bagi umat Islam yang merayakan seperti apa? Ini pernah terjadi dialog kami dengan saudara yang kaum Kristiani. Waktu itu dialog ringan begitu. Bahwasanya kalau Anda tidak usah hadir kepada maulid Nabi. Bahkan kalau Anda memfatwakan setelah itu haram bagi kaum Kristiani untuk merayakan maulid Nabi, maka kami pun tidak marah. Jadi adapun masalah merayakan Natal, ternyata kita melihat sekte-sekte atau kelompok-kelompok dari kaum Kristiani, ada di antara mereka juga tidak setuju dengan perayaan Natal 25 Desember. Ada riwayat atau pendapat, rasanya ada 5 Januari, ada berbeda-beda. Jadi di kalangan kaum Kristiani sendiri, mereka juga ada perbedaan tentang masalah Natal. Bahkan ada yang tidak mau, dan mereka pun tidak bermusuhan. Di saat mengatakan bahwasanya bahkan ada yang mengatakan Natal itu diambil dari agama sebelumnya. Jadi dalam kaum Kristiani seperti dalam Islam juga ada perbedaan masalah-masalah yang ada di dalam Islam sendiri. Jadi kaum Kristennya sendiri, kalau kita melihat perbedaan, ada orang Kristen sendiri yang juga tidak mau istilah Natalan. Dan mereka pun tidak bermusuhan. Maka seperti halnya juga di saat umat Islam mengatakan tidak mau mengikuti Natalan, lalu mengatakan hukum fatwa haram, karena apa? Berbeda. Seperti halnya kalau umat Kristen mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, harus tahu Nabi Muhammad yang diagungkan. Tidak mungkin karena dia tidak percaya Nabi Muhammad. Dan mereka itu juga hukumnya menurut agamanya harus haram. Karena apa? Mengakui sesuatu yang tidak diakui oleh agamanya. Sama seorang muslim kalau mengucapkan selamat itu artinya apa? Mengukuhkan tentang ketuhanan. Dan agama tidak boleh campur aduk.
Tidak boleh campur aduk. Islam, Kristen, tapi setelah itu hidup bersama. Kerja bareng boleh, di kantor bareng, saya atau orang muslim sebagai atasan, orang Kristen bawahan. Tapi urus masalah akidah ini harus dijawab. Harus jelas. Jadi sekali tidak. Yang menjadi masalah adalah semua harus dicampur adukkan. Sehingga menjadi tidak jelas. Saya kira nanti adalah semacam kesalahan kejar pluralisme dan sebagainya. Maksudnya ada agama harus dianggap kayak sama. Itu malah menjadi sebab permusuhan. Akan tapi harus dijelaskan, kita ini beda. Cuman perbedaan tidak boleh menjadi sebab permusuhan. Agama Hindu beda. Jadi mengucapkannya, para ulama menjelaskan, hukumnya adalah maksudnya tidak boleh dan itu adalah haram. Maknanya haram bukan berarti kita ngajak perang. Bukan. Karena haram berkenaan dengan umat Islam. Tapi bagi orang Kristen merayakan Natal wajib. Ya kan jelas beda pandangannya. Wajib bagi orang Kristen merayakan Natal karena mengagungkan apa? Mengagungkan Tuhan yang mereka yakini. Dan kita tidak boleh mengganggunya. Dan ini fatwa pahit harus disampaikan. Tapi yang harus kita pahamkan, kita hidup harus indah. Jangan-jangan gara-gara. Memang dari dulu sudah beda tentang ketuhanan. Umat Kristen juga tahu bagaimana Tuhan kita Allah yang Maha Tunggal, Nabi kita Nabi Muhammad. Dan kita tahu tentang ketuhanan orang Kristen semacam ini. Apakah kita berantem setelah itu? Tidak. Nabi pun waktu masuk Madinah ada orang-orang Hindu, ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi Nabi menjalin hubungan baik. Tapi setelah itu apa? Jangan saling mencaci Tuhan. La tasubul ladzina yad'una min dunillah. Mencaci Tuhan orang lain itu tidak boleh. Lihat Islam itu ngajari. Bahkan kita menemukan di Facebook, subhanallah, caci maki antara agama ini mencaci Tuhan ini Tuhan itu haram. Sebab kalau kita mencaci Tuhannya orang lain, dia akan mencaci Tuhan kita. Tidaklah, biarkan mereka dengan agamanya. Adapun masalah berdakwah mengajak kepada kebaikan, orang umat Kristen mengajak kepada kebaikan yang mereka yakini. Kita mengajak kepada kebaikan yang kita yakini. Ini adalah tugas masing-masing agama. Akan tapi tidak dengan mencaci maki, tidak saling mengolok-olok. Baik jelas hukumnya adalah tidak diperkenankan, hukumnya haram. Akan tapi jangan keluar dari majelis ini lalu menjadi permusuhan. Karena Islam harus tegas. Sama Nasrani juga ada aturan. Ada aturannya. Semua agama ada prinsipnya tidak boleh ganggu. Yang mengganggu prinsip justru ini tidak ngerti toleransi. Kita tidak perlu mewajibkan orang Kristen masuk masjid di hari Jumat, gak usah. Nah, ini namanya yang keluar dari prinsip. Gak usah kita yuk umroh bareng, gak ada. Itu keluar dari prinsip. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi sebab ukhuwah yang indah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan agama-agama akan tapi tetap dengan keindahan, tidak dengan caci maki. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih Buya dan juga terima kasih buat pemirsa yang sudah bergabung dan kita akan lanjutkan kembali dan untuk alamat kita tahan, kita nggak kasih tahu sekarang biar semua yang di rumah nonton dan nanti di penghujung acara insya Allah Buya akan memberikan alamat lengkap Yayasan Buya dan pesantrennya dan sekarang penelpon lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, subhanallah. Baik. Dari ibu siapa namanya, di mana ibu? Hamba Allah dari Sragen. Hamba Allah dari Sragen. Silakan. Ini Bu ya, saya mau tanya. Saya itu istri, tapi dulu suami pilihan orang tua karena saya mau berbakti kepada orang tua. Sekarang usianya saya sudah 61 tahun, suami saya 66 tahun. Tapi dulu tidak pernah sholat suami saya, tidak pernah ibadah. Dan sekarang dia sudah tidak mau kerja, katanya kalau suruh kerja dia dulu sudah pernah kerja. Sekarang dia itu hanya tidur, makan, nonton TV saja. Yang cari nafkah adalah saya. Tapi dia itu kalau marah sering mukul. Kalau suruh bekerja tidak mau. Sekarang dia sholat tapi tidak pernah mau ke masjid. Baik. Bagaimana tindakan saya sebagai istri ya? Iya, Ibu. Iya. Itu saja pertanyaannya. Iya, dulu saya pernah setelah saya dipukul sudah mau dibunuh dengan celurit itu saya sudah menuntut cerai tapi dia tidak mau. Ya, tapi sekarang sudah mulai baik kan Bu? Tadi sudah mulai sholat kan? Iya, mau. Baik, alhamdulillah. Jarang-jarang kalau. Baik. Sudah ditangkap oleh Buya apa yang dimaksud dan ingin ditanyakan oleh Ibu. Bagaimana cara menyikapinya. Jadi buat Ibu jangan diputus teleponnya atau nanti kita bisa sambung kembali atau kalau seandainya terputus bisa terus saksikan kami. Buat yang lainnya juga sesaat lagi kita akan kembali. Tetaplah bersama kami. Silakan. Oke, silakan Buya. Baik. Kalau seorang menikah atas pilihan orang tua harus kita yakini di situ ada keberkahan. Karena pilihan orang tua menyenangkan orang tua.
Tentunya di sini ada kaidah-kaidahnya. Jika orang tua memilihkan dengan pasangan yang sesuai urusan agamanya. Akan tapi seorang anak bisa menolak jika pilihan orang tua adalah orang yang tidak kenal agama. Mohon maaf, mungkin tidak sholat, ya, mungkin dia pemabuk dan berjudi, maka seorang anak bisa menolak. Bisa menolak. Kenapa? Akan dinikahkan dengan orang fasik. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka kepatuhan seorang anak mengundang keberkahan. Dan insya Allah ibu ini termasuk orang yang patuh, ya, membawa keberkahan. Kalau tidak di dunia, ibu akan menemukan keberkahan di akhirat. Kemudian ibu menemukan suami, aduh, tidak kerja dan sebagainya, ya, kemudian tidak sholat dan seterusnya. Cuman di akhir-akhirnya sudah mulai sholat biarpun tidak di masjid. Nggak apa, Bu. Sholat biarpun di rumah dulu. Dilatih. Kadang orang tidak gampang langsung sholat di masjid, ya. Kadang-kadang ada rasa malu, nggak enak dan sebagainya. Biarkan sholat di rumah sendiri untuk awal-awal. Baru nanti sesekali dibawa ke masjid. Adapun bagaimana sikap ibu, suami adalah suami ibu. Ketahuilah bahwa kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan bukan saja untuk orang yang ada di luar sana. Orang yang paling dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita, harus pertama kali yang mendengar seruan kebaikan kita. Jadi ibu punya tugas yang luar biasa. Bawa suami dengan bermacam-macam cara. Cuman macam-macam cara ini menunjukkan kecerdasan orang yang mengajak. Kalau sesuatu nggak bisa dibawa pakai mobil pickup karena terlalu besar, harus pakai mobil truk. Dan seterusnya begitu. Ada seorang yang bisa dibawa tuh dengan dibonceng. Jadi kita harus tahu ukuran suami kayak apa, harus ide. Bagaimana suami dibawa kepada kebaikan. Mungkin kita bawa pengajian ke rumah kita. Kita mungkin pura-pura bertanya kepada ulama yang didatangkan di rumah kita. Atau kita minta doa kepada ulama plus minta nasihat. Kita harus biasakan seperti itu. Sebab yang namanya iman itu bertambah itu juga dengan ilmu. Kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah kumpul ulama, ya tetap bertahan semacam itu. Maka nanti diantaranya untuk menciptakan keindahan dalam rumah tangga adalah dekatkan pasanganmu kepada Allah. Nah, ini adalah satu rumus yang harus dihadirkan. Jadi kalau pasangan kita semakin dekat kepada Allah, subhanallah, semakin dekat kepada Allah tentunya dengan ilmu yang kita bekali untuk mereka, kita berikan kepada mereka, berbekal ilmu, berbekal latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah bareng-bareng, ibadah seperti ini, ngaji bareng. Nanti akan tuh mendapatkan ilmu. Dan sudah mendapatkan ilmu, diamalkan, menjadi punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedekatan seorang hamba kepada Allah menjadikan dia berhati-hati dengan manusia. Inilah, kalau suami tidak takut kepada Allah musibah. Maka baiknya dia kepada Allah harus terus kita dorong. Jadi dekatkan pasanganmu kepada Allah. Nah ini, kalau sudah dekat kepada Allah, yang subur adalah cinta. Sebab cinta itu akan subur dengan kepercayaan. Kalau orang semakin percaya, semakin subur. Tapi cinta itu akan hancur dengan curiga. Kalau suaminya mencurigakan, istri mencurigakan, setiap hari hidupnya curiga, telepon tidak angkat curiga, berapa macam-macam curiga, ini curiga, lihat, itu mudah meruntuhkan cinta. Tapi kalau percaya Allah, suami pergi jauh di telepon kok, telepon tidak diangkat, karena suaminya orang yang soleh, mungkin dia lagi sholat duha, Allah. Tapi kalau suaminya nggak benar, jangan, kenapa tidak dia anak? Nasiblah. Maka agar kita semakin percaya kepada pasangan, caranya apa? Dekatkan pasanganmu kepada Allah. Maka indah. Kemanapun pergi dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ibu, mungkin langkah selanjutnya. Tidak ada kalimat tua, tidak ada kata terlambat. Selagi nyawa masih dikandung badan, kewajiban belajar ada. Dekatkan kepada kemuliaan. Mungkin Anda harus sering silaturahmi kepada para ulama. Kalau tidak, mungkin datangkan ke rumah ulama atau ustadz untuk mengingatkan ibu atau mengingatkan semuanya. Jangan mengingatkan suami kayak mau dihakimi, salah ya. Jangan nanti ustadz datang, ini suami saya nggak pernah sholat gini-gini, wah tersinggung dia, marah. Tapi harus ada upaya-upaya. Dan ketahuilah ibu, yang penting ibu punya usaha untuk membawa kepada kebaikan, membawa suami kepada kebaikan, itu adalah hakikat berbakti. Dan ketahuilah kalau ibu meninggal dalam keadaan mengajak kepada kebaikan, ibu mati dalam keadaan mati syahid insya Allah. Tapi kalau ibu cuek, ibu membiarkan begitu saja, ibu dosa. Kalau belum tobat bikana, kalau belum mau gimana, masih kasar, tetap diingatkan. Dia masih suka mukul, diingatkan. Sampai derajat membunuh. Karena dia memang tidak kenal Allah, ibu. Yang kenal Allah tidak akan menyakiti sang istri. Jangankan kok mukul, bentak saja tidak akan bisa. Marah yang salah pun tidak akan bisa. Karena apa? Istri adalah untuk memadu kasih, untuk bermesraan, kelembutan, keindahan yang diinginkan. Akan tapi karena tidak kenal Allah atau lupa, sehingga dia melakukan kejahatan. Mulai dari mukul sampai na'udzubillah mau membunuh. Kuncinya ibu, dekatkan pasanganmu kepada Allah. Dengan cara dibawa ngaji, dekat ulama dan seterusnya. Termasuk ngajak nonton bareng semacam ini. Ngaji bareng. Tapi ingat suami istri kalau ngaji bareng jangan senggol-senggolan ya. Kadang-kadang egois.
Rupanya ilmu itu bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Kalau sudah sama suaminya, dengar ceramah dari ustadz, tuh dengar tuh. Nah, begitu. Saya ingin belajar ilmu, saya mendengar, saya yang pengen baik. Bentang-bentang. Jangan sampai ibu yang sudah baik, lalu istri suami terus yang direndahkan. Tuh dengar tuh, makanya dia suami tuh mau salah sholat. Oh, nggak usah, biarkan semuanya mendengar. Sehingga belajar masing-masing. Semuanya ilmu adalah untuk aku. Jangan ngomong untuk di orang lain dulu sebelum akunya mengamalkan ilmu. Allah alam bisawab. Itu subhanallah, buat ibu di Sragen masih memiliki jiwa sabar. Tapi kan banyak sekali ibu ya. Ibunya mau bertanya, ini baik. Ibu mau bertanya, ibu menginginkan kebaikan. Ini luar biasa. Yang menjadi dan termasuk ini puji syukur kepada Allah, suami Anda tidak bekerja. Kenapa? Ada seorang istri membiarkan suaminya tidak sholat dan sebagainya karena suaminya memberi nafkah. Nggak bisa ngomong karena takut tidak dikasih duit. Naudzubillah, neraka. Jadi kadang suami melarat itu keselamatan bagi seorang istri. Sehingga mau ngingetkan bisa, ngajak kebaikan bisa. Tapi kalau sebaliknya, suaminya banyak duit, istrinya tidak sholat, istri mau ngingetkan tidak berani. Naudzubillah ya. Dia adalah masuk neraka bersama rizkinya sang suami. Dikasih duit haram pun masih mau, maka dia bareng-bareng masuk neraka. Allah. Iya. Baik, kalau Bu ya, nih saya jadi ingin bertanya. Kalau istri yang masih memiliki sifat bertahan, masih memiliki sifat terus mempertahankan itu kan itu yang tadi disampaikan oleh Ibu di Sragen. Tapi kan banyak juga istri ataupun suami ketika ada masalah dikit, istri misalnya ketika tadi sudah ada kasus yang seperti itu, banyak yang meminta untuk langsung minta udah bercerai. Nah itu seperti apa dengan yang seperti sifat yang selalu ingin cepat untuk bercerai? Cerai di dalam Islam itu ada, tapi bukan dijadikan pintu pertama untuk menyelesaikan masalah. Cerai itu pintu terakhir. Kalau dalam bahasa dunia kesehatan itu operasi. Ibu ngapain mau sehat-sehat dioperasi? Tapi ada orang enggak dibedel perutnya bayar? Emang kan operasi kan bayar, sampai bayar mau lagi. Kan aneh mestinya. Cuman karena untuk tujuan. Jadi kadang perceraian itu harus untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga Islam itu indah. Tidak mungkin dua sepasang yang saling dolim dan seterusnya dibiarkan terus pukul-pukulan nggak apa-apa. Tidak boleh cerai, nggak. Perceraian ada, tapi di saat solusi tidak ada. Akan tapi ketahuilah, jangan mudah minta cerai. Jangan mudah minta cerai. Seorang istri yang minta cerai tanpa alasan yang diizinkan oleh syariat, maka dia akan terkutuk. Dan dia tidak akan menemukan suami lebih baik dari yang dulu. Dan seorang suami pun mencerai tanpa alasan juga tidak diperkenankan. Akan tapi ketahuilah bahwa jika ada masalah, ayo diselesaikan bersama, tentunya ada hakam. Nanti ada kaidah yang lainnya, mungkin sepintas-sepintas saja. Wahai para suami istri, jika kamu punya masalah, jangan mudah diceritakan kepada orang tuamu. Tapi sebaliknya, hei para orang tua, kalau anakmu punya masalah, jangan gampang ikut-ikutan. Ini. Akan tapi, kemudian juga jangan mudah cerita kepada orang. Kadang orang itu tidak semuanya mencintai. Kadang ada orang yang hasut, lihat ribut seneng. Ada? Kadang orang yang sangat mencintai karena dengan alasan cinta pun kadang solusinya salah. Akan tapi ayo kita datang seorang yang bijak. Hakaman, seorang hakam. Hakam itu penengah. Datang kepada ustadz menyampaikan semua permasalahannya. Dan jangan menggunjing pasangan. Kadang istri curhat. Bolehkah mencurhat tentang suaminya? Curhat tentang suaminya jika untuk solusi boleh. Misalnya memang yang dicurhati orang yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau yang curhati temennya yang sama-sama punya masalah, namanya gunjing suami, neraka. Ada orang curhat, sampai ada orang mukanya muka curhat. Di kantor semuanya setiap hari curhat. Suami saya gini. Sampai temannya pada sumpah, mau curhat apa lagi itu? Ya, mukanya muka curhat. Akan tapi ketahuilah bahwa diselesaikan dengan mendatangkan hakam penengah. Seorang yang soleh, yang diduga dia bisa menyelesaikan masalah. Dan jangan banyak cerita kepada orang. Akan tapi berceritalah kepada orang yang bahkan bisa menyelesaikan masalah saja. Kemudian setelah itu apa? Dia yang akan menyelesaikan permasalahan. Jangan dikit-dikit ngambil keputusan. Karena Anda punya emosi, maka Anda minta cerai. Naudzubillah ya. Ada setelah cerai bingung. Dan banyak orang yang sudah cerai ternyata bingung. Maka hakaman min ahli wa hakam min ahli. Aslinya penengah dari suami, penengah dari istri. Kalau memang tidak bisa adil, ambil orang yang tidak ada hubungan dengan suami istri. Itu yang bakal bisa menyelesaikan permasalahan. Baik. Iya, subhanallah. Tanpa terasa Buya, apa yang Buya sampaikan, ibu-ibu tertegun semuanya dan berintrospeksi apakah yang dilakukan dalam kehidupan sudah baikkah dengan suami ataupun yang di rumah suami sudah baikkah apa yang dilakukan buat istri-istrinya di rumah. Baik, Buya, dari yang sudah disampaikan bisa disimpulkan untuk minggu ini taubat kepada pasangan hidup kita. Baik, ini adalah muqaddimah. Dan kami berharap nanti ada silsilah.
Sebab dosa itu muncul karena bermacam-macam Salah. Dosa seorang istri muncul karena tiba-tiba suami pailit. Dosa suami muncul gara-gara istri haid. Syahwatnya tidak terpenuhi. Dosa muncul gara-gara misalnya istri sakit. Macam-macam. Jadi ini harus dibahas dengan detail. Dosa muncul sudah sama-sama tua mulai luntur katanya cinta. Bagaimana cinta bisa luntur? Macam-macam. Jadi ini adalah sebab dosa akan kita jelentrehkan dan sekaligus untuk menciptakan keindahan rumah tangga. Ini mukadimah ibu, bapak, para hadirin, para pemirsa semuanya. Ingat, rumah tangga harus indah. Jika tidak indah, ada benalunya. Yuk kita pangkas dalam silsilah berikutnya nanti. Harus indah, harus indah, harus indah. Dan kebahagiaan di akhirat nanti, mukadimahnya adalah kebahagiaan saat ini di dunia. Bu ya, sebelum kita doa, kita punya janji satu. Alamat pesantren Bu yang belum disampaikan, kemudian kita doa, langsung kita tutup. Silakan. Pesantren itu di Cirebon, dan juga ada nanti di Cirebon ada 2, kemudian yang ketiga adalah di Tulungagung, di Karangrejo. Di Cirebon adalah di Sumber, Sendang Sumber, dan pesantren dengan bermacam-macam program, termasuk di antara program tahfidzul Quran untuk anak-anak, dan juga program dewasa ada, insyaallah pesantren ada di situ. Kemudian ada acara juga rutinan setiap Sabtu pagi, Ahad pagi untuk orang umum. Kemudian juga insyaallah diundang semuanya tanggal 28 Desember atau 6 Rabiul Awal 28 Desember akan ada acara besar Maulid ya, yang datang dari teman-teman dari dalam dan luar negeri. Insyaallah kumpul di situ untuk bersama-sama untuk silaturahmi. Ya. Baik, ini saja. Alhamdulillah. Silakan Bu, kita berdoa. Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, Allah. Ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jika ada di antara yang menyaksikan acara ini atau yang hadir punya permasalahan dalam rumah tangga mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Jadikan mereka menjadi suami istri yang saling berkasih sayang. Hidup indah, ya Allah. Dan kami di negeri ini, ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang, ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami, bangsa kami ini, Allah. Jangan sampai hidup kami dengan permusuhan, pertentangan, perselisihan, ya Allah. Kami ingin hidup indah dalam rumah tangga kami. Kami ingin hidup indah dalam masyarakat kami. Kami ingin hidup indah di dunia dan hidup indah di akhirat. Wahai yang memiliki hati kami, Allah. Hati kami, jaga hati kami, Allah. Jauhkan kami dari kebencian kepada pasangan kami. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Dan jangan kau kurangi, ya Allah. Kami takut berbuat zalim saat kau kurangi. Dan kami mohon yang punya masalah, selesaikan permasalahan mereka. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan. Dan dipanjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, usai sudah pengajian kita pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu mencintai pasangan hidup kita karena Allah. Karena dengan cinta karena Allah, insya Allah Allah akan selalu menjaga pasangan hidup kita dan juga rumah tangga kita. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.